Misi pertama sebagai delegate itu tahun 2007 di Kashmir, Pakistan. Ya, di Kashmir, Pakistan selama setahun itu yang mengesankan buat saya itu pertama kalinya saya punya musim dingin dan musim panas yang begitu ekstrim. Perbandingannya tuh sangat-sangat kontras gitu ya. Kalau musim panas sekali, mungkin kadang-kadang bisa 50 derajat kali ya, sama musim dingin yang ada saljunya gitu. Terus ya seneng sih akhirnya kita berhasil membangun 60 water supply system secara gravity kepada 60 desa. Misi berikutnya setelah Pakistan itu Sri Lanka 1 tahun, kemudian di Uganda 20 bulan, dan yang terakhir barusan di Republik South Sudan 1 tahun. Yang di Sri Lanka itu menarik sekali juga karena waktu itu benar-benar pada saat perang, ya konflik antara Tamil Tiger dengan pemerintah. Ya itu yang di Sri Lanka itu benar-benar sesuatu yang sangat-sangat baru buat saya. Karena benar-benar konflik. Saya waktu itu ditugaskan juga untuk membantu evakuasi korban perang lewat laut ya. Itu pertama kalinya saya lihat penderitaan manusia langsung di depan mata ya. Luka-luka yang nggak pernah terbayangkan gitu. Kaki terpotong, tangan terpotong, kematian di kapal yang saya tumpangi, yang saya bantu begitu, nangis deh akhirnya. Terus kadang-kadang juga bom yang jatuh nggak jauh dari kapal kita, terus akhirnya jadinya muncrat kena bom gitu di laut. Ya kira-kira itu sih ya. Yang lain menarik, selalu ada manfaatnya, selalu ada pengetahuan yang baru gitu. Tapi itulah yang menjadi sangat ya, bukannya gembira tapi ya terkesan gitu. Yang membuat saya berani ya bertugas ke negara konflik itu gimana ya? Ya mungkin karena nggak tahu, jiwa petualangan saya juga kali ya, salah satunya. Kemudian juga ya membaca aksi-aksi ICRC gitu di beberapa negara yang sedang konflik. Kemudian ya melihat ya penderitaan sesama manusia gitu ya. Kemudian saya pikir saya punya pengalaman emergency response. Kemudian saya juga ya punya pengalaman manajemen, dan saya sangat-sangat senang memang untuk bekerja di bidang sosial. Sudah terpikirkan bahkan ketika kuliah ya, mungkin semua itu ya menjadi satu. Kemudian yang membuat saya menjadi ingin gitu untuk bekerja di keadaan seperti ini, dan ya pekerjaan yang seperti ini. Iya, ketika bertugas di Sudan Selatan, ya negara tersebut baru merayakan ulang tahunnya yang pertama itu ya. Tantangannya dua belah pihak. Maksud saya dalam hal ICRC juga baru saja bertumbuh ya. Kemudian negara tersebut juga baru bertumbuh gitu. Dan prasarananya juga hampir tidak ada gitu ya. Jalanan itu bisa dikatakan tidak ada. Kemudian South Sudan juga
untuk saat ini iliterasinya masih 90% gitu ya. Jadi tantangan transportasi, keadaan alam gitu ketika hujan itu track mobil itu nggak bisa lewat gitu, bahkan kita juga harus pakai boots dan harus jalan pelan-pelan, kalau nggak nanti ambles gitu ya. Tanahnya tuh tanah khusus yang namanya black cotton soil. Tadi sudah saya sebutkan human resource-nya juga ya. Kemudian tentu situasi keadaan politik yang juga masih ya kurang stabil begitu ya. Ya ke semua itu deh yang menjadi tantangan. Uh, Jauh dari keluarga ya kadang-kadang ya rindu gitu, apalagi kalau mendengar anggota keluarga sakit gitu kan, atau ya kadang-kadang rindu juga dengan suasana rumah atau suasana kota, makanan dan sebagainya. Tapi semua mungkin karena jiwa petualangan kali ya. Saya selama di Afrika, saya sudah 3 tahun kurang lebih di Afrika, itu paling pulang setahun sekali. Selebihnya liburannya itu dipakai untuk berkeliling di negara-negara terdekat sekitar Afrika untuk explore gitu ya. Paling terus telepon. Kadang-kadang kalau waktu di tugas di Uganda, saya punya koneksi internet bagus sekali, jadi kita bisa Skype. Tapi waktu di South Sudan itu memang lebih sulit lagi. Kadang-kadang di dalam tugas ketika pergi ke suatu tempat, bahkan koneksi normal telepon aja nggak bisa gitu ya, harus pakai smartphone. Tentu saja kita nggak bisa telepon pakai smartphone official ya. Tunggu dulu, jadi ya kira-kira mungkin 3 minggu kemudian, 2 minggu kemudian baru bisa telepon rumah. Sebagai staff expat ICRC itu agak berbeda dengan ketika saya menjadi field officer di Indonesia. Itu waktu menjadi field officer di Indonesia kita punya kontrak kayak yang apa sih, unlimited gitu ya. Kita bisa break kontrak setelah puluhan tahun atau berapa bulan, asal sebelumnya kedua belah pihak yang memberitahu pada periode jangka waktu tertentu. Nah kalau kontrak sebagai staff internasional di ICRC, kontrak saya itu yang disebut sebagai mission contract. Jadi ketika ICRC punya lowongan pekerjaan yang sesuai dengan background dan pengalaman saya, mereka akan tawarkan gitu posisi di negara apa, what hub engineer, job description-nya seperti ini, kemudian dari bulan ini sampai bulan ini, biasanya 1 tahun. Itu mereka akan tawarkan lewat email. Kalau saya setuju, saya harus melakukan step-step tertentu seperti medical check, kemudian tanda tangan kontrak. Nah setelah misi selesai setahun, kita biasanya juga ditanya kapan siap bekerja lagi, seperti itu. Saya biasanya break kontrak dulu selama minimal 3 bulan gitu ya, untuk kacap kehidupan lah gitu ya, ketemu teman-teman, ketemu keluarga, kemudian ya untuk relax sedikit. Nanti kalau misalkan ICRC punya lowongan yang sesuai dengan background dan pengalaman saya lagi, dia akan kirim lagi gitu ya informasi, sekarang nih ada pekerjaan gitu yang job deskripsinya seperti ini di negara South Sudan gitu misalkan, siap nggak mulai bulan Mei misalkan 2014, seperti itu. Jadi ya tidak
fleksibel lah gitu ya. Uh, Cuman menurut pengalaman saya, jadi ya mungkin bekerja dengan passion gitu ya, dengan hasrat, gairah, profesionalisme yang tinggi gitu ya. Kemudian jangan malu untuk bertanya, untuk improve diri gitu, proaktif. Uh, saya waktu itu juga nggak dari ICRC, maksudnya nggak dari ICRC Jakarta kemudian menjadi delegate gitu ya. Saya keluar dulu justru dari ICRC Indonesia. Kemudian saya apply ke ICRC Geneva dengan dengan melampirkan semua appraisal gitu, baik dari ICRC maupun appraisal dari organisasi lain gitu ya. Saya rasa bisa gitu, either lewat ICRC Indonesia ataupun teman-teman lain yang sekarang sedang meniti karir gitu, bisa aja. Mungkin belajar bahasa Prancis kali ya. Saya tidak bisa bahasa Prancis untuk spesifik seperti engineer gitu, atau mungkin dokter, kayaknya memang tidak terlalu disyaratkan lagi bahasa Prancis. Tetapi mungkin kalau Anda bisa berbicara bahasa Prancis, mungkin itu lebih membantu lagi. Kemudian ya manajemen, kayaknya itu juga akan membantu sekali gitu kalau kita punya pengalaman di bidang manajemen proyek, manajemen human resource juga. Susah nggak sih Mbak tesnya? Tesnya bahasa Inggris itu udah pasti ya, walaupun nggak ada TOEFL gitu. Kemudian kalau saya kan engineer, jadi ya technical gitu. Tapi cuman sedikit aja, sebab mungkin saya udah berpengalaman di ICRC 4 tahun gitu, dan di bidang water and habitat. Jadi staf di Geneva juga mungkin waktu itu juga sudah pernah mendengar nama saya, karena waktu itu ketika tsunami itu beberapa staf dari Geneva itu langsung datang ke Indonesia gitu untuk membantu. Mungkin saat itu juga menjadi sesuatu yang buat saya akhirnya membantu dalam karir ini gitu.